Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Airin Herani dengan NIM 8782266682. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas pembelajaran mikro dengan membuat video 3B, yaitu mempresentasikan RPP pada tugas 3A. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya, yaitu A. Informasi umum modul. Nama penyusun Marsa Airin Herani, instansi atau sekolah SDN 03 Lubuk Kliat, jenjang SD kelas 3. Alokasi 6x2 atau 12 kali 35 menit tahun pelajaran 2026, bab 1, ayo main. B. Komponen inti. Capaian pembelajaran fase B. Pada akhir fase B, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar kepada teman sebaya dan orang dewasa tentang hal-hal menarik di lingkungan sekitar melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik beragam dan sesuai dengan tujuan peserta didik dan mampu membaca dengan fasih dan lancar. Fase B berdasarkan elemen. Menyimak. Peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan informasi dari media audio, teks aural atau teks yang dibacakan dan atau didengar, dan instruksi lisan berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Membaca dan memirsa. Peserta didik mampu membaca kata-kata baru dengan pola kombinasi huruf yang telah dikenali dengan fasih. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru dan atau kosakata bahasa Indonesia serapan dari bahasa daerah dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa melalui hal-hal menarik di lingkungan sekitar. Peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari. Teks narasi dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Peserta didik mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informatif dan teks narasi. Berbicara dan mempresentasikan. Peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata dan sikap tubuh atau gestur yang santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Peserta didik mampu terlibat secara aktif dalam suatu percakapan dan diskusi sesuai tata cara. Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar dari teks narasi mengenai hal-hal menarik di lingkungan sekitar. Menulis. Peserta didik mampu menulis berbagai teks sederhana dengan rangkaian kalimat yang beragam dan informasi mengenai hal-hal menarik di lingkungan sekitar. Peserta didik mampu menggunakan kaidah sederhana, kebahasaan dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif untuk menulis teks sesuai dengan konteks. Peserta didik terampil menulis kalimat dalam tulisan Latin dan tegak bersambung. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan berkelompok atau mandiri, peserta didik dapat menemukan dan mengelompokkan gambar benda, memeriksa penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan spasi, menyampaikan gagasan dengan penuh semangat, serta memahami dan mengikuti instruksi guru dengan tepat. Selanjutnya, profil Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. 8 profil lulusan. 1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kewargaan. Individu yang memiliki rasa cinta tanah air, menaati aturan DNA secara sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian, tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang terkait berkelanjutan manusia dan lingkungan. 3. Penalaran kritis. Individu yang berpikir secara logis dan relatif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. 4. Kreativitas.
Individu yang mampu berpikir secara inovatif, memiliki fleksibel dan orisinal dalam mengelola ide atau informasi yang menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. 5. Kolaborasi. Individu yang mampu bekerja secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian pesan dan tanggung jawab. 6. Kemandirian. Individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat bergantung pada orang lain. 7. Kesehatan. Individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. 8. Komunikasi. Individu yang memiliki kemampuan komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi baik lisan maupun tulisan, serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Selanjutnya, target peserta didik. Peserta didik reguler. Jumlah siswa 28 peserta didik dimodifikasi dalam pembagian jumlah anggota kelompok ketika jumlah siswa sedikit atau lebih banyak. Asesmen guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu asesmen individu dan asesmen kelompok. Jenis asesmen yaitu presentasi, produk, tertulis, unjuk kerja, dan tertulis. Model pembelajaran tatap muka, kegiatan pembelajaran utama atau pengaturan peserta didik yaitu individu atau berkelompok. Metode pembelajaran cooperative learning, pengamatan bercerita, membaca, tanya jawab, diskusi, games, dan penguasaan. Strategi pembelajaran menyimak, membaca, dan memeriksa, berbicara, berdiskusi, dan mempresentasikan, dan terakhir menulis. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi pembelajaran bab 1, ayo bermain. Tema mengenal jenis dan manfaat permainan. Sumber belajar. 1. Sumber utama buku bahasa Indonesia kelas 3 SD dan gambar berbagai permainan pada buku siswa. 2. Sumber alternatif. Guru juga dapat menggunakan alternatif sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitar dan disesuaikan dengan tema yang sedang dibahas. Persiapan pembelajaran. A. Memastikan semua sarana prasarana, alat, dan bahan yang tersedia. B. Memastikan kondisi kelas kondusif. C. Mempersiapkan bahan tayang. D. Mempersiapkan lembar kerja siswa. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Guru menyapa dan mengucap salam peserta didik. Peserta didik melakukan doa sebelum belajar. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, dan langkah pembelajaran, metode penilaian yang akan dilaksanakan. Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap mandiri yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Baik, terakhir kegiatan inti. 1. Mindful learning atau fokus dan kesadaran penuh selama 30 menit. Guru membagikan gambar benda-benda dan meminta siswa mengelompokkan benda tersebut ke dalam kategori, misalnya alat permainan, benda sehari-hari, dan lain-lain. Guru memberikan contoh penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan spasi yang benar dalam kalimat sederhana. Siswa diminta untuk membuat kalimat sederhana dari benda yang telah dikelompokkan dan memperbaiki penulisan huruf kapital, tanda baca, serta spasi. 2. Joyful learning. Pembelajaran menyenangkan 30 menit, yaitu permainan gambar. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menemukan dan menyusun gambar benda-benda yang berkaitan dengan tema permainan. Kelompok yang dapat mengelompokkan gambar dengan cepat dan tepat mendapatkan pujian. Bermain bersama. Guru mengajak siswa bernyanyi lagu Ayo Main yang berhubungan dengan permainan anak-anak untuk meningkatkan semangat. 3. Meaningful learning. Pembelajaran bermakna 30 menit.
Siswa diminta untuk menyampaikan cerita singkat tentang permainan favoritnya di depan kelas. Guru memberikan instruksi untuk menyampaikan gagasan dengan penuh semangat, menggunakan kalimat sederhana yang telah disusun sebelumnya. Setiap siswa mendengarkan cerita teman-temannya lalu memberikan tanggapan. Baik, saya sudah membuat video pada 3B. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.